Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung takwa astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Fatir. Kita sudah sampaikan kemarin bahwa Allah menciptakan dua lautan, menciptakan dua genangan air yang besar, yaitu air tawar yang segar yang bisa diminum, sedap bagi yang meminumnya, dan ada air laut yang asin yang pahit ketika diminum. Juga diingatkan bahwa Allah lah yang mengendalikan seluruh kehidupan, sehingga yang di laut ataupun yang di sungai itu dagingnya tawar, tidak asin. Kemudian ada juga hiasan yang didapat dari laut berupa mutiara. Kemudian juga Allah menundukkan kapal, sehingga bisa berlayar dengan mudah, memanfaatkan banyak makhluk Allah di situ untuk mencari kehidupan yang Allah berikan, supaya kita bersyukur. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-13 surat Fatir. Ayat yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Yurijul laila fil nahari wa yurijun nahara fil lail. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dialah Allah yang memasukkan si malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menggerakkan matahari dan bulan, menjalankan matahari dan bulan, keduanya beredar hingga waktu yang sudah ditentukan. Dialah Allah Tuhanmu yang melakukan itu, baginya seluruh kerajaan. Dan orang-orang atau zat yang kalian seru selain Allah, mereka tidak memiliki kekuasaan apapun, bahkan sekulit air. Nah, ini satu gambaran lagi dari Allah Subhanahu wa taala tentang suasana yang dihadapi manusia sehari-hari, yaitu yulijul laila fin nahari. Allah lah yang memasukkan malam ke siang, memasukkan siang ke malam.
Yang dapat digambarkan dari ayat ini adalah bahwa alam malam itu bisa memakan siang. Malam bisa masuk ke dalam siang, siang bisa masuk ke dalam malam. Bisa juga diartikan atau dimaknai bahwa panjangnya waktu malam akan menghabiskan waktu siang, begitupun panjangnya waktu siang akan menghabiskan waktu malam. Ketika malam menghancurkan siang, bahasa kita mungkin seperti itu ya. Pelan-pelan cahaya meredup ya di ufuk barat. Ya, kalau sekarang lagi bagus-bagusnya tuh warnanya bisa oranye ya. Lalu mulai meredup ya. Cahaya semakin lama semakin kalah oleh siang, oleh malam. Detik demi detik, lalu malam yang menguasai, gelap semua. Begitupun ketika pagi sebentar lagi mau terbit, perlahan-lahan detik demi detik semburan cahaya ada di timur. Lalu dengan segera seluruh makhluk alam yang ada di bumi ini tertimpa oleh cahaya, bermandi cahaya. Mulai dari timur terlihat cahayanya putih terus hingga seluruh alam kelihatan seolah-olah malam yang gelap gulita dimakan oleh siang. Ini cermat sekali Allah menggambarkannya. Dan itu tidak membutuhkan orang yang punya intelektual tinggi sekalipun. Karena apa? Karena ada di depan mata dia. Sesuatu yang dia lihat setiap hari dan tak pernah berubah bertahun-tahun. Pengalaman manusia itu sama, mendapatkan malam, mendapatkan siang di seluruh dunia. Ya walaupun ada yang cuma 2 jam siangnya ya atau 2 jam malam. Jadi pengalaman mendapatkan malam dan siang, suasana gelap dan terang itu dialami seluruh manusia. Masya Allah, ini kalau kita renungi betapa kita tak berdaya di hadapan satu makhluk Allah ini aja. Malam dan siang. Karena malam dan siang terjadi berkat kehendak dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beginilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia dalam Al-Qur'an. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan Allah lah yang menjalankan matahari dan bulan. Nah, ini kita kembali lagi ya. Jadi Allah menggambarkan di dalam potongan ayat tema ini yang begitu banyak. Di antaranya adalah benda langit yang ditemui setiap saat, yaitu bulan dan matahari. Yang waktunya terus menerus tak pernah lepas, nggak bisa lewat. Misalnya matahari telat 1 jam gitu ya, nggak kebayang kita ya. Matahari telat 1 jam baru timbul misalnya jam 7:30. Betapa goncang kehidupan kalau matahari timbulnya telat 1 jam. Begitupun malam, malamnya telat
Ini siangnya panjang banget sampai jam 9 malam kalau di Indonesia, di daerah ekuator itu dan sekelilingnya. Ya. Malamnya sampai jam 9 malam, bayangkan oleh kita. Tak pernah dia telat. Wa sakhkhara syamsa wal qamar. Makanya sesuai ya, jadi agama kita itu gitu. Ketika disampaikan dalam Al-Quran, diingatkan dalam ada matahari, ada bulan, ada bentuk amalnya. Salah satu diantaranya adalah ketika ada gerhana, ya, ada amalnya di situ. Apa amalnya? Ada gerhana, sholat gerhana, ya, sholat gerhana bulan dan sholat gerhana matahari. Jadi betapa din ini, agama ini adalah agama yang teori dan amal, teori dan praktek. Gak cuma tahu tentang teorinya, tapi ada amalnya. Ya. Bahkan sampai diingatkan kita ada gerhana. Ketika gerhana, ya, suatu ketika Nabi menjalankan sholat gerhana, karena kebetulan anaknya yang namanya Ibrahim meninggal. Ada masyarakat yang mengatakan, oh ini gerhana terjadi gara-gara anak Nabi meninggal. Tapi Nabi membantahnya dan mengatakan bahwa gerhana itu kehendak Allah, bukan karena ada kematian atau kelahiran seseorang. Lalu kita memang ada namanya sholat gerhana. Betapa din ini menyatu dengan apapun yang Allah ciptakan, ya, termasuk matahari dan bulan. Dan kita tidak menyembah matahari dan bulan, bukan. Ya. Ketika kita sholat gerhana, kita mengingat bahwa Allah yang mengatur, memegang seluruh benda langit, dan gampang saja akan Allah hancurkan. Kalau kita lihat, nggak kebayang ya fungsinya matahari bagi kita itu. Ya. Sehari aja nggak ada matahari itu, mama itu wah berat ya, jemurannya turun naik. Itu baru sesi jemuran, belum yang lain. Ya. Kullu yajri li ajalin musamma, semuanya itu bergerak mengorbit, ada jalurnya hingga satu usianya, satu masa yang sudah ditentukan oleh Allah. Selama ini berputar dengan keadaan normal sampai satu saat selesai semuanya. Makanya ada usianya. Dan betul dalam teknologi sekarang itu sudah diketahui bahwa matahari pun ada waktunya redup, ada waktunya selesai. Ya, karena energi yang dikeluarkan terus menerus walaupun lama mungkin ya, bisa habis, tapi berapa juta tahun nggak tahu juga. Bulan pun begitu, ada usianya. Jadi seluruh makhluk ada usianya. Ya, kemarin saya sampaikan batu pun ada usianya, sampai bisa hancur berkeping-keping gak jadi batu lagi, namanya pasir atau debu. Sungai pun ada usianya. Ya. Mungkin laut pun ada usianya. Ya pastilah ya, apalagi ada kiamat. Sementara matahari dan bulan bergerak terus menerus dalam orbit sebutannya ya, munzilah, namanya munzilah kalau bahasa Arab. Dalam orbit yang terus menerus dan selesai di satu titik, akan ada usianya, ada umurnya. Ketika Allah menjalankan, menggerakkan sesuatu,
dalam genggamannya juga dia akan menghentikan pergerakan itu. Makanya ketika kita melihat bulan dan matahari, yang terbit di kita adalah betapa kita lemah manusia. Di satu makhluk yang namanya bulan saja kita udah lemah. Ya. Ternyata memang kalau dilihat dari ilmu yang kita tahu sekarang, betapa pentingnya bulan itu benar. Ketika dia bisa menyebabkan pasang, ya. Pasang itu masuk ke rawa-rawa, ikan bisa bertelur dan sebagainya, banyak sekali ya. Termasuk ada tambak yang bisa dimanfaatkan, ada garam yang bisa dimanfaatkan karena pasang laut. Kemudian menimbulkan banyak hal, ada angin dan sebagainya, sehingga nelayan bisa melaut, bisa datang dan sebagainya. Dan memang daya tarik bulan ini juga berpengaruh terhadap kehidupan, apalagi matahari. Tapi kita jangan berpikir mereka akan terus menerus sampai ada yang disembah. Ya, ada yang penyembah matahari dulu ratus abad sebelum masuk Islam. Karena pikiran manusianya sempit, dianggap itulah Tuhan dia. Itulah yang dilakukan Nabi Ibrahim, ya, mencari Tuhan. Ya. Ketika dia melihat bintang, ya, masih ingat ya? Ketika dia melihat bintang, wah ini hadza Rabbi, ini Tuhanku. Apalah dia terbenam? Saya nggak mau menyembah yang terbenam. Ketika melihat lagi bulan, wah ini lebih gede nih. Ini Rabbi, Tuhanku. Lalu tenggelam, saya nggak mau. Apalagi dia melihat sesuatu yang paling besar, hadza akbar, yaitu asyam, matahari. Wah ini dia. Tapi dia tenggelam juga. Ya. Bukan Tuhan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku menghadapkan wajahku, ya, menghadapkan diriku seluruhnya kepada pencipta langit dan bumi. Bukan cuma benda-benda langit, tapi penciptanya. Ada yang menyembah sungai, ada yang menyembah laut, sehingga laut itu harus dikirim makanannya. Kan gak masuk akal itu. Banyak hal-hal yang tidak masuk akal itu. Laut dikirim makanan, gak cuma laut ya. Kadang-kadang pohon besar dikirim makanan itu. Masya Allah. Nah ini kita gak boleh nakut-nakutin anak ya. Oh di pohon itu nanti ada juri, di pohon itu nanti ada. Jangan. Kalau perlu dikenalkan terhadap pohon itu, ini pohon apa, kemungkinan usianya sudah berapa, dihitung kelilingnya misalnya ya, kalau dia punya ahli atau pengetahuan sedikit tentang IPA, biologi dan sebagainya. Dilihat kulitnya, dilihat daunnya, kalau perlu dilihat buahnya, dilihat manfaatnya bagi manusia. Begitu juga, jadi anak nggak takut. Jangan lihat pohon gede itu, nanti sawan, kesambet, surupan, wah ini repot ini loh begini. Maksudnya kita lihat, ini pohon ini. Bahkan ada yang disembah itu pohon. Ya. Kullu yajri li ajalin musamma. Semuanya ada waktunya. Ada sebuah sebatang pohon yang menangis juga ya ketika Nabi tidak jadi di situ terus ya. Kurma kalau nggak salah, batang pohon kurma. Dia menangis, bahkan sesegukan seperti anak kecil didengar oleh sahabat. Seolah-olah ada yang sesegukan, ternyata itu adalah pohon yang dulu tempat mimbar Nabi. Jadi pohon pun juga hidup dalam arti sebenarnya ya. Bukan cuma hidup dalam arti sesuatu yang biasa kita tahu tentang pohon pun hidup. Dan dia punya perasaan
Kalau dari hadis Nabi, kita memang harus berbuat baik juga dengan pohon. Tidak menebang, tidak menghancurkan, kecuali betul-betul dibutuhkan dan tidak merusak. Makanya saya kadang suka sering itu mengaku pencinta alam, tapi pohon dicoret-coret pakai nama dia gitu ya, dipakai paku, pakai apa, pisau. Nggak ada manfaat, vandalisme namanya kalau bahasa kita ya, tindakan merusak. Bukan pencinta alam. Gue pernah di sini loh, SMA X. Itu contoh-contoh. Jadi ketika dia menyadari bahwa dia hanyalah makhluk Allah, ya, dia tahu seluruh makhluk Allah pun bergerak menuju Allah, dia tidak mau menghancurkan barang lain, makhluk lain nggak mau. Apalagi menyiksa binatangnya. Jangan coba-coba. Kalau tidak betul-betul mengganggu ya jangan. Ya. Dzalikumullahu rabbukum. Yang berbuat itu adalah Allah, Tuhanmu. Yang berbuat apa? Ngurus matahari dan bulan, ngurus siang dan malam, ngurus awan yang bergerak menuju bumi tertentu yang sudah mati, sehingga menjadi hujan, ngurus dua laut yang tawar dan yang asin dan seluruh kehidupan di dalamnya. Ngurus usia panjang dan pendek umur, entah manusia, entah hewan, entah benda. Itulah Allah, Rabbukum, Tuhanmu. Ngurus banyak hal. Kemarin saya ke sungai. Di sungai itu di arus yang deras, ya. Di arus yang deras itu ada makhluk-makhluk yang tetap bertahan di arus yang deras itu, dan dia mendapatkan rizkinya dari arus yang deras yang bisa menghancurkan batu. Apa itu? Orang Jawa nyebutnya sumpil ya. Apa namanya? Keong yang panjang-panjang, ujungnya runcing. Namanya sumpil. Orang sini bukan jenis tutut ya, apa? Pokoknya keong yang nempel di batu-batu, ujungnya itu runcing. Saya perhatikan itu arusnya deras tuh. Kemarin saya ngobrol juga, arus deras Sungai Ciampean itu ada batu kira-kira setengah kamar lah, kira-kira itu bentuknya besar. Setengah kamar itu berarti mungkin bisa 3 meter, 1,5 meter atau 2 meter panjang. Betapa besar batunya. Kemudian ada paman saya di Mang Aceh itu batu itu tadinya di titik ini, setelah ada banjir gitu ya, itu sampai bergeser beberapa meter, padahal besar sekali di batu. Mungkin kalau orang mengangkat mungkin 30-an orang baru bisa kelihatan. Tapi dengan mudahnya air itu mendorong batu itu. Ada bendungan ya, bendungan itu bendungan Cipasir, ada di saya. Bendungan Cipasir itu bendungan di daerah ya, tadinya bendungan itu dalam gitu. Kalau saya ukur lebih dari 7 meter ya bendungan. Tapi sekarang udah semakin pendek. Kenapa? Isinya udah batu semua di atasnya. Udah semakin pendek kan? Mungkin cuma ada 20-an 30 cm itu bendung Cipasir bagian hilirnya. Soalnya kelihatan dari hulunya itu hampir 7-8 meter itu bikin bendungan itu.
itu banyak material yang masuk ke situ, batu-batu kecil, besar dan sebagainya. Tapi ada satu makhluk yang bertahan dari apa? Dari goncangan, dorongan air yang demikian dahsyat. Itu sumpil itu kalau bahasa Jawa, keong, jenis keong. Itu Allah urus, rizkinya Allah berikan. Ya, termasuk mungkin sesuatu yang begitu banyak di dunia ini yang kita nggak tahu bagaimana caranya Allah mengurusnya gitu. Mungkin ada yang terbang ke atas, ada yang masuk ke dalam bumi, ya. Ada yang di pinggir pantai, ada yang di dalam danau yang jauh, bahkan ada yang di dekat gunung api, di dalam tanah, di dalam laut bahkan. Ya. Ada di dalam di salah satu laut itu ada yang aliran sungai bawah laut, sungai di bawah laut, masya Allah. Dan beda antara jenis kerapatan atau salinitasnya ya, kadar air garamnya di titik itu. Bagaimana Allah mengurus ini, masya Allah. Belum lagi lihat kehidupan tubuh kita ya, yang demikian besar, yang ada di dalam kehidupan kita ya, fungsi lidah yang bisa membedakan ribuan rasa, coba bayangkan ya. Sehingga kita tahu rasa terasi dengan rasa tanah itu beda, warnanya mirip aja, terasi dengan tanah beda ya. Pak pernah ngerasain rasa tanah ya? Kadang-kadang kalau makan kecampur-campur lagi, makan di kebun itu megang-megang tanah. Jadi begitu. Dari lidahnya, telinga, hidung yang bisa mencium berbagai jenis. Begitupun telinga, apalagi diganti dengan telinga hewan yang luar biasa ya. Jangkrik gitu ya, ketika kita baru melangkah sedikit aja dia sudah berhenti. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah pencipta kamu, Tuhan kamu. Lahul mulk, baginya kekuasaan, tidak ada yang lain yang bisa. Ini bagian dari ayat-ayat akidah ya kita ini, menguatkan kita lagi. Kalau kita sudah berazam menguatkan pikiran, berada pada din ini, pada agama ini, ya jalan terus. Seluruh makhluk akan membela kita, jangan takut. Ketika kita dibela oleh Allah, ini tagline sekarang. Seluruh makhluk akan membela orang tersebut ketika dia dibela oleh Allah. Walaupun ujungnya ternyata mati, tapi dia mati syahid, mati dengan kemuliaan. Ya. Walaupun dia disiksa dengan kemuliaan. Pahlawan kita udah banyak yang mencontohkan itu, berdiri tegak. Semalam kita ngobrol tuh tentang peristiwa komunis di mana, daerah tahun 48 dari Jawa Timur itu ya. Ada orang-orang yang bertekad tidak mau tunduk pada kepercayaan tersebut, sampai harus dibunuh, diseret dan sebagainya. Ada orang-orang yang mati tapi mulia. Ya, ishtariman, dia mati tapi mulia. Luar biasa. Ya. Walladzina tad'una min dunihi, dan sesuatu yang diseru oleh kalian semua ya, selain Allah, disuruh itu bisa berarti disembah ya. Ma yamlikuna min qitmir, tidak ada bagi mereka kekuasaan apapun sekalipun sekulit ari. Siapa yang disembah? Bisa berarti manusia, karena ada manusia yang menyembah manusia. Ada rombongannya belalang datang musola, insya Allah besar. Begitu dari jempol saya. Jadi ingat, belalang itu
salah satu makhluk Allah yang dikirimkan ke Fir'aun ya. Ke Fir'aun untuk mengingatkan Fir'aun. Kita pernah dulu ada namanya ledakan hama ya, ledakan hama di Lampung, belalang sampai banyak banget. Ya, dulu juga pernah ada apa? Tomcat ya. Ulet bulu yang demikian banyak. Itu sebenarnya mengingatkan kita itu ada makhluk-makhluk Allah yang bisa menghancurkan kita, merusak kita. Ya. Jadi lewat belalang ya lupa tuh kita harus. Ya udah. Jadi siapa saja yang disembah? Ada manusia tadi. Contohnya Fir'aun, Namrus pun begitu. Ya. Kemudian ada bentuk tadi yang tadi saya sampaikan, ada batu, ada laut, ada sungai, ya. Ada gunung yang disembah, ada matahari yang disembah, ya. Ada mungkin bulan disembah. Ada yang kadang-kadang nggak ngerti, saya cuma batu yang ditumpuk-tumpuk jadi bisa jadi bahan untuk disembah dia. Ada harta yang disembah, ada jabatan yang dia sembah, ada popularitas yang dia sembah, ada tuh yang begitu. Demi jabatan apapun saya lakukan. Wah. Ya, matinya dikenal sebagai orang-orang yang maruk jabatan, camuk cari muka ya. Semua dihalalkan. Yang penting saya dapat jabatan ini ya. Kalau perlu palsu-palsuin tanda tangan ya, ubah-ubah data, masya Allah. Ada itu menyembah jabatan ya. Menganggap jabatan bisa membahagiakan dia. Tapi ingat, jabatan itu sarana. Yang bisa membahagiakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Walillahil izzatu jami'an. Bagi Allah itu kemuliaan semua. Semua kemuliaan itu dari Allah, bukan dari makhluk yang mereka pun butuh terhadap kemuliaan. Bagi Allah sudah butuh. Ada juga yang model hidup, ada yang menyembah jin, ada juga yang menyembah malaikat. Ada penyembah jin apa? Penyembah jin itu yang pakai susu, yang pakai pengasih, yang pakai pesugihan biar cepat kaya dagangannya. Nauzubillah. Artis pakai susu sehingga setiap orang melihat dia tertarik. Nauzubillah. Ya. Jangankan yang kayak gitu ya. Kemarin saya sampaikan untuk masuk universitas saja pakai sihir. Astagfirullahaladzim. Minta tuh orang pinter, ini orang pinter yang bodoh. Dia kan pinter ya, mau masuk ke dunia akademis. Dia minta ke orang pinter. Nggak cuma di Indonesia ya, di negeri jiran juga saya dulu pernah ketemu. Anjuran untuk ke orang pinter ini. Jadi jin pun ada yang disembah. Ya. Malaikat pun ada yang disembah, karena malaikat itu dianggap anak perempuannya Allah oleh orang Quraisy pada saat itu. Dia pun disembah tuh. Padahal mereka juga makhluk. Ya. Ma yamlikuna min qitmir. Mereka sesuatu yang disembah itu oleh Anda semua nih, orang-orang yang tidak menyembah Allah itu. Tidak ada kekuatan apapun sekalipun sebesar kulit ari. Kulit ari itu kulit yang paling luar yang sering kekupas. Kaki atau tangan kalau lagi nyuci itu ya, atau sering berendam air sering kekupas, jadi sangat tipis. Nggak punya kekuatan apapun. Allah yang mengatur seluruh kehidupan. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.